حمدا وشكرا لله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah subuh yang berbahagia, rasa syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena atas izinnya, atas nikmat iman, Islam dan kesehatan, kita semuanya sehat walafiat sampai pada hari ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Salam dan salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswatun hasanah, kita jadikan teladan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia hingga akhir hayat insya Allah. Pada subuh hari ini saya kembali menyampaikan materi ceramah seputar maqasidus syariah atau pentingnya menjaga 5 perkara baik di dalam situasi normal maupun situasi darurat atau situasi pandemi atau wabah. Pertanyaannya, mengapa 5 hal ini harus dijaga? Karena semuanya berkepentingan untuk perkara 1 hingga perkara yang 5. Yang manakah perkara itu? Pertama adalah hifzuddin, pentingnya memelihara agama. Yang kedua, hifdzun nas, pentingnya memelihara diri, menjaga diri dan jiwa kita ini. Yang ketiga, hifdzun akal, pentingnya memelihara akal. Yang keempat, hifdzun mal, memelihara harta. Kemudian yang kelima, hifdzun nasab, memelihara keturunan. Mengapa harus kita pelihara agama ini? Oleh karena agama inilah yang menjadi panduan hidup, menjadi pedoman dan pandangan hidup, menjadi way of life. Kalau sebuah produk elektronik biasanya diikuti dengan buku panduan. Demikian pula Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini lengkap dengan makhluk-makhluk Allah. Untuk memandu semua itu adalah agama. Itulah sebabnya para pakar dan para ahli fuqaha menetapkan syarat sebuah agama itu 3. Pertama, harus ada Tuhannya. Kedua, harus ada nabinya. Dan ketiga, harus ada kitabnya. Dengan kitab inilah kita dipandu. Nah, kitab yang kita yakini adalah Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan melalui Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini disampaikan kepada segenap umat manusia tanpa keraguan, tentu bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana cara kita memelihara agama ini? Pertama, salat. Salat 5 waktu, salat sunat rawatib, salat sunat lain atau tarawih, biasanya disebut qiyamul lail atau tahajud.
menjadi persaing pertama untuk menjaga agama. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa mendirikan salat, berarti ia menegakkan agamanya, ia memelihara agamanya, ia menjaga agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, ia meruntuhkan agamanya sendiri. Cara yang lain yang diwajibkan untuk berpuasa. Puasa Ramadan ini tidak hanya bermanfaat secara rohani, memperoleh ketakwaan, namun juga membawa manfaat jasadiah. Para ilmuwan Cina kuno, ditambah lagi makanan para ilmuwan Amerika dan Jepang, dengan teori melaporkan diri. Ternyata dengan melaporkan diri selama 8 hari dalam 1 pekan, itu bisa menyehatkan tubuh. Melaporkan diri dalam 1 tahun 1 bulan puasa Ramadan dalam hal ini, insya Allah sehat. Di 7 hari pertama Ramadan, tubuh kita masih terasa letih, lelah, bahkan loyo. Namun sudah di atas 7 hari Ramadan, fisik kita mulai kuat, karena sel darah putih meningkat tajam, dan sel darah putih itu adalah sistem imunitas tubuh. Para ilmuwan muslim dan non-muslim sudah mengakui itu, dan ternyata ini adalah cara Allah untuk menjaga agamanya sekaligus menjaga diri seorang yang beragama Islam. Jemaah sekalian, pertanyaan kedua adalah mengapa harus kita menjaga diri? Antara lain dengan berpuasa, juga dengan menjaga perkara yang bisa menimbulkan kemusnahan kehidupan umat manusia, termasuk diri kita. Itulah sebabnya Islam menyuruh untuk memeliharanya, apakah dalam keadaan normal, apakah lagi dalam keadaan darurat atau wabah. Saking pentingnya dalam majelis HAM PBB juga mengaturnya, hak untuk hidup bagi diri seorang manusia dijamin. Hukum positif Indonesia jangankan membunuh, aborsi pun dilarang. Begitu pentingnya diri ini dijaga agar tetap eksis menjalankan tugasnya sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga akal? Akal dalam bahasa B.J. Habibie adalah perpaduan otak dan hati. Otak ini ditempatkan di tempat yang sempit dengan sistem yang rumit, memiliki kecepatan 1 miliar megabyte, dan ini harus kita jaga. Jangan dirusak dengan nikotin, jangan dirusak dengan miras, jangan dirusak dengan narkoba, termasuk apabila berkendara motor terutama gunakan jalan. Siapa tahu ada kelalaian yang jatuh, kepala kita yang ditempatkan otak tidak langsung terbentur dengan aspal sehingga kita tidak otak. Sebab apabila sudah terjadi dengan otak, harapan hidup sudah mulai berkurang sekian persen. Kalau di Allah yang harus kita jaga, mengubah mindset kita menggunakan helm bukan takut polisi, tapi untuk menjaga karunia Allah yang bernama otak. Yang keempat, mengapa kita harus menjaga harta? Dengan harta kita bisa beragama dengan baik. Ayat yang dibacakan oleh Imam pada rakaat pertama tadi, kita menunaikan zakat, infak dan sedekah untuk membersihkan harta sekaligus membersihkan jiwa kita. Inna Allah yuhibbul tawwabin
yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensuci bersihkan jiwanya, termasuk dengan cara berzakat, berinfak dan bersedekah. Itu cara Allah memandu hambanya menjaga hartanya. Terakhir, menjaga keturunan. Salah satu cara untuk menjaga keturunan ini agar kehidupan manusia tidak punah, dilarang nikah sesama jenis. Karena sudah pasti begitu menikah sesama jenis, tidak akan lahir lagi anak keturunan manusia. Apabila dibiarkan dalam waktu panjang, kehidupan manusia akan punah. Menjaga keturunan juga dengan cara melalui lembaga pernikahan agar umat Muhammad bisa bertambah melalui keturunan yang sah, diakui oleh agama, diakui oleh norma masyarakat. Dengan demikian insya Allah mereka yang menjaga keturunannya otomatis menjaga hartanya, menjaga akalnya, menjaga dirinya, dan menjaga pula agamanya. Demikianlah ceramah singkat pada subuh hari ini menjadi pengantar untuk diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ustaz serta jemaah di Masjid Jumbo ini yang saya ingin saya tanyakan kepada Pak Ustaz, meskipun barangkali ini sedikit keluar dari tema tadi seputaran masalah Islam. Saya langsung saja Ustaz, bahwa dalam penyusunan Al-Quran atau penulisan Al-Quran kita ketahui bahwa surat pertama yang turun adalah Al-Iqra. Tapi yang saya tidak sempat pikirkan sampai sekarang, atau mungkin saya tidak tahu, bahwa kenapa pada saat penyusunan Al-Quran itu Iqra itu berada di belakang di sama. Sementara kalau kita lihat di Al-Quran itu kan ayat pertama itu kan Al-Fatih. Kenapa bukan misalnya Iqra yang pertama, padahal dia yang turun yang pertama. Itu barangkali yang saya tanyakan. Yang pertama, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, banyak juga yang bertanya, terutama di kaum atau umat yang lain, mempertanyakan tentang Al-Fatihah, khususnya dalam kalimat Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Katanya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Tapi kenapa justru dalam Al-Fatihah itu dikatakan tunjukilah kami jalan yang lurus? Apakah Allah, karena itu adalah perkataan Allah, maka Allah juga meminta tunjukilah kami jalan yang lurus? Nah, ini yang banyak juga agak membingungkan bagi umat, kiranya dapat pencerahan pada subuh pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi apa ya? Kenapa Iqra? Al-Fatihah ini umur kita, induk dari Al-Quran. Inti ajaran Islam, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum duniawiya, kisah-kisah dan sejarah, semuanya ada dalam Al-Fatihah. Kerangka ajaran Islam itu tercantum di Al-Fatihah. Akidah mulai dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak memohon kepada selain Allah. Allah sebagai satu-satunya Roh yang kita mintai perlindungan, kita mintai keselamatan. Kemudian dalam hal ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak menyembah kepada selain Allah. Kita juga tidak bermohon kepada selain Allah. Sehingga perkara-perkara akidah
sudah terjelaskan di surah Al-Fatihah, termasuk ayat-ayat berikutnya sampai pada kisah-kisah orang-orang terdahulu. Dalam banyak referensi disebutkan alasan mengapa Al-Fatihah menjadi surah pertama, karena Al-Fatihah menjadi ummul kitab dan isi kandungan Al-Quran, kerangka ajaran agama Islam, pokok ajaran agama Islam ada di surah Al-Fatihah. Kedua, mengapa Allah menurunkan ayat dan memerintahkan kita untuk berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Objek dari Al-Quran itu adalah hamba manusia, dan manusia ini diberi 5 potensi, 5 fitrah. Pertama adalah potensi ruh. Ruh itu membimbing manusia kepada kesucian jiwa. Itulah sebabnya siapapun di dunia ini apabila melakukan kesalahan pasti merasa bersalah, mau minta maaf dan mau bertaubat. Dan itu Allah suka. Ayat saya bacakan tadi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensuci bersihkan jiwanya. Untuk menjaga kebersihan jiwanya itu, kita dalam sholat setelah salam istighfar. Padahal sudah di dalam sholat ini sudah tidak ada perkara semulia sholat, tapi dimintai beristighfar setelah sholat. Siapa tahu selama sholat pikiran kita melayang-layang, selama sholat bacaan kita ada yang keliru, selama sholat ada gangguan bunyi di sekitar kita, atau tanpa sengaja melihat sesuatu dan mengganggu konsentrasi. Itulah sebabnya kita beristighfar, apatah lagi di luar sholat. Dan dalam rangka membimbing kita kepada jalan yang lurus, memang dibutuhkan kekhusyuan dalam sholat. Ya, tingkat kekhusyuan setiap orang tidak beda, tergantung makamnya, makam spiritualnya. Kemudian yang kedua adalah potensi rasa. Rasa ini menghadirkan 2 hal, iba dan malu. Rasa iba itu menjadi fitrah semua orang, naluri semua orang, mau menolong. Sekalipun dirinya sendiri pantas untuk ditolong. Itu karena naluri yang iba, dan sudah menjadi potensi dasar manusia. Kemudian potensi rasa menghadirkan rasa malu, dan itu bagian dari keimanan. Orang yang malu berbuat jahat, orang yang malu berdusta, malu berbohong, itu bukan hanya mulia di sisi Allah, tapi juga mulia di mata manusia. Akan dihargai, menjadi integritas diri. Ya, dalam pengalaman kehidupan keseharian kita ada 2 orang, tapi masih butuh kajian. Kenapa mereka tidak malu melakukan kejahatan? Mungkin ada faktor lain. Misalnya ada haknya yang tidak tertunaikan. Dia bertetangga dengan orang kaya, tapi hak-haknya melalui cara infak sedekah tidak jalan. Maka dia mengambil jalannya sendiri, dan itu tentu tidak malu. Dia nekat, bukan hanya tidak malu, nekat. Masjid seperti ini saling kita mengingatkan. Biasa di kompres-kompres membaca saldo ratusan juta, tapi ada ayat yang kelaparan di sekitar masjid. Itu tidak boleh. Karena itu pengurus masjid, takmir masjid harus mendatang 40 rumah timur, barat, utara, selatan untuk mengetahui keadaan jamaahnya. Dalam rangka apa? Supaya orang miskin, mereka yang duafa tersantuni dan tidak nekat melakukan pelanggaran berat. Potensi rasa, potensi akal. Tadi saya sudah jelaskan, akal ini perpaduan otak dan hati dalam bahasa Nabi Habib. Karena itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Namun akal yang tidak dibimbing oleh wahyu akan sesat dan menyesatkan. Ulangi, akal yang tidak dibimbing oleh wahyu akan sesat dan menyesatkan. Insya Allah akal yang dibimbing oleh wahyu akan selamat dan menyelamatkan. Ya, itulah sebabnya harus kita pelihara, harus tetap berada di jalan lurus. Kira-kira
menafsirkan itu lebih dalam, tapi pemahaman sederhana kita ada kurang lebih seperti itu. Kemudian potensi roh rasa hati akal nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada dua potensi yang berkembang, bisa membawa kita kepada jalan kebaikan, potensi juga itu bisa membawa kita kepada jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha, kemudian wa taqwaha. Itulah sebabnya kita perlu ikhtiar berada di jalan lurus, sebab nafsu kita ini menyertai terus sesuatu yang sifatnya fitrawi, potensi dasar. Apabila kita tidak memelihara, tidak menjaganya dengan baik, bisa jadi kita berada dalam situasi yang tidak baik. Dan ini bisa tergantung dari dengan siapa kita berteman. Begitu kita berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, insya Allah kita juga akan ikut menjadi minimal berperilaku mencontohi orang-orang soleh. Tapi kita bebas bergaul di kita bergaul di luar sana tanpa batas, tanpa panduan Al-Quran, tanpa panduan hadis, bisa jadi kita juga kebablasan. Karena 5 potensi dasar ini menjadi naluri dan fitrah manusia, itulah sebabnya kita harus senantiasa berikhtiar di jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Yang dalam kajian para tasawuf ihdinas siratal mustaqim itu dianalogikan siratal mustaqim seperti sehelai rambut yang dibelatun dan seterusnya. Kalau Pak Almarhum Prof. Salim di bukunya berjudul Jalan Lurus, Al-Fatihah itu pas tuntas terkait dengan ihdinas siratal mustaqim, itu pengakuan hamba bahwa dirinya kurang, maka minta bimbingan oleh Allah selamanya. Ulangi, Prof. Salim menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim itu adalah kepasrahan hamba bahwa dirinya serba kurang, maka terus meminta bimbingan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu sementara jawaban terhadap pertanyaan tadi. Terima kasih. Wabarakatuh. Yang pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya Ustaz tentang menjaga harta. Sekarang dalam dunia muamalah itu banyak sekali istilah-istilah baru, apalagi dalam dunia digital saat ini. Itu yang mau saya tanyakan Ustaz, apa rambu seorang muslim dalam melihat misalnya dalam istilah-istilah seperti itu yang belum pernah dijumpai sebelumnya? Apa rambu-rambunya yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dalam memandang istilah-istilah ini yang belum pernah ada sebelumnya? Terima kasih. Kita tidak bisa banyak, sehingga bisa jadi peristiwa-peristiwahan yang belum pernah ada sebelumnya muncul di zamannya. Kira-kira sekarang ini istilah apa ya kalau terkait harta? Ada istilah lain selain harta? Seperti kripto, mata uang. Oh ya. Itulah saya maksud konkretnya dari sebuah peradaban atau sebuah budaya, bahwa apapun yang ada di dunia ini termasuk bahasa, istilah, perlengkapan, IT dan seterusnya itu mengikuti perkembangan budaya manusia. Dulu kita tidak kenal yang namanya AC misalnya. Tuntutan kehidupan para ilmuwan melakukan riset dan temuannya menghasilkan AC. Sebelumnya hanya kipas. Kemudian dulu laptop, komputer itu besar sekali di zaman saya sekolah. Perjalanan ketemu laptop yang kecil, HP yang dulu juga besar,
mengalami regenerasi teknologi sekarang menjadi kecil. Di HP ini Android, koran ada, jam ada, tanggal ada, kalkulator ada, kamera ada, televisi ada, apa lagi? Al-Quran ada. Jadi dunia habis. Semua perabot yang ada di rumah yang kami beli berkali-kali sudah menyatu di sini. Ini juga terkait peradaban atau perkembangan budaya manusia, hasil olah rasa, rasa dan cipta. Dan itu kita syukuri bahwa ada potensi negatifnya, iya. Bagaimana mengelolanya tergantung akal sehat kita untuk produk teknologi itu memberi manfaat, bukan justru membawa dampak. Jadi kalau ada peristiwa baru yang muncul, sebenarnya itu produk dari hasil olahan rasa dan cipta. Kita tinggal menyesuaikan dengan keadaan dan zamannya. Tentu semua yang hadir itu ada manfaatnya, insya Allah. Kalaupun ada negatifnya, ada unsur atau ada faktor negatifnya, itu tergantung dari kitanya sebagai pengelola. Kan kalau seperti produk ini sepenuhnya ada di kendali kita. Mau kita jadikan manfaat sebesar-besarnya untuk bisnismu, manfaat sebesar-besarnya untuk agama, sumber-sumber belajar, boleh. Mau dijadikan untuk mengekspresi jiwa seni, boleh. Semua ada perangkatnya, semua ada teknologinya. Jadi kita syukuri itu, dan inilah pentingnya menjaga akal. Karena dari akal yang bisa mengelola semua ini. Kalau Bapak kita membaca teorinya Maslow, beliau itu awal mula memperhatikan ketombe, mengamati ketombe. Lahirlah akal sehat yang bicara. Ketombe ini butuh alat untuk membersihkan, sehingga dia melakukan riset. Kemudian hasil risetnya dilakukan eksperimen pabrik sampo. Jadilah pabrik sampo. Banyak industri pabrik sampo. Banyak orang jadi direktur, banyak orang jadi manajer, banyak orang jadi distributor, banyak orang jadi konsumen, termasuk kita ini. Orang bisa menggantungkan hidupnya, mengekspresikan kekuasaannya sebagai manajer, sebagai direktur dalam pabrik sampo. Ini baru satu objek. Baru ketombe yang diamati sudah menghidupi banyak orang. Belum lagi hal lain. Kita mengamati di sekitar kita. Saya kira dengan memelihara akal ini akan memberi kita petunjuk atas bimbingan wahyu tentunya, supaya kehidupan ini tetap dalam kendali petunjuk, tetap lurus di jalan tempat, sebagaimana pertanyaan awal tadi. Ya, saya kira demikian responnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang ya nanti kita diskusi lebih lanjut. Pertama saya dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz yang menanyakan ini terkait dengan menjaga keturunan. Nah, di penjelasan Ustaz tadi bahwa di kita di Islam dianjurkan untuk menikah. Nah, sementara berapa saudara kita, teman-teman kita barangkali masih ada yang masih menunggu jodoh. Ada juga yang mungkin sudah mampu dari segi ekonomi, tetapi mungkin saya juga kurang paham kenapa masih belum menikah. Bagaimana dengan hal demikian? Kemudian ada juga program tentang KB, itu membatasi anjuran untuk 2 anak cukup. Bagaimana dengan hal demikian? Karena tentunya hal tersebut juga tentunya berhubungan dengan namanya keturunan. Kira itu Ustaz, terima kasih. Ya, ini masker agak mengganggu ya, tapi saya tidak berani buka karena saya lagi jelek.
ini juga bagian daripada menjaga diri, kesehatan atau kesehatan. Pertama tadi soal menikah. Salah satu naluri manusia yang dibimbing oleh Allah untuk menjaga keturunan yang baik-baik adalah dengan jalan menikah. Pertanyaannya, banyak orang yang mau menikah tapi tidak sanggup. Ada juga yang sudah sanggup dan mau menikah. Nah, yang kedua ini hati-hati. Nabi sudah mengatakan, jangan sampai Nabi mengatakan laisa minni ummati, engkau bukan lagi umatku, kau sudah mampu dan tidak menikah. Ya, karena itu ada yang pada masjid yang suka menunda-nunda itu pernikahan. Menikah sah. Kalau ada miskin, apa yang sempurnakan kemiskinan bukan? Nah, apa yang akan kaya? Dan dengan menikah insya Allah akan sempurna pengembangan agamanya. Sehingga apapun anak muda, bagaimanapun menjadi ahli ibadah, tetap saja dalam pengembangan agama masih kurang, belum sempurna. Dengan menikah insya Allah akan menjadi sempurna. Sholat kita apa tadi? Menikah ya. Banyak orang yang mampu menikah tapi menunda pernikahan. Banyak orang yang mau sekali menikah tapi belum sanggup. Jangan khawatir. Kuatkan akidahnya bahwa binatang melata sekalipun Allah siapkan rezekinya. Apakah lagi sekarang? Bahwa ada faktor budaya yang menghambat, contohnya kalian terlalu mahal. Tidak. Sebenarnya ini tidak usah dipersoalkan. Ini al-urf, kebaikan yang mengalir ke masyarakat dalam rangka menjaga kehormatan perempuan. Urusan komponen itu sangat mungkin untuk kita dialogkan sesama calon keluarga baru. Saya ada pengalaman di Toseo, di Singkar. Pergi melamar alumni Syariah UI, baru sarjana belum kerja. Dan saya ditanya, apa pekerjaannya? Saya belum bekerja Pak, tapi insya Allah dari ilmunya dia akan hidup di anak. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya bisa menghidup belum ada pekerjaannya? Lalu dengan santai juga saya jawab, kalau Bapak masih ragu, saya contoh saja diriku. Karena saya juga waktu menikah itu pas baru sudah sarjana, baru pegang ijazah belum ada pekerjaan. Nah begitu sudah menikah, Allah kita akan beri rezeki dari berbagai arah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Belum saya masuk ayat ini, waktu sholat dulu. Yang sudah terpikir di pikiran saya, kalau ikut semua ini sholat dulu, diminta tidak kita selesai salam saya mau kutu. Maka dicuci lah otaknya. Dicuci lah otaknya dengan ayat-ayat Allah. Alhasil 52 juta. Itu 72 juta turun menjadi 52 juta. Itu pun 52 juta masih dikomunikasikan lagi. Sehingga real yang dibawa anak 25 juta. Selebihnya hasil diskusi. Jadi soal dialog gimana? Bahwa keluarga sana tidak tentang kehormatan murmah kita dijaga. Ya kita juga yang datang untuk menjaga murmah. Dan murmah yang paling utama itu menurut pandangan agama. Menurut pandangan adat budaya itu kita diskusikan. Karena masing-masing komunitas masyarakat tidak ada budaya.
Karena itu dia dan kembali mencari merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua tadi KB. Oh ya, kata kunci dulu. Jangan khawatir kalau mau menikah. Soal mau pakai modalnya diskusi, dialog. Atau cerita lagi dulu. Ini di Galesok, bukan Marco. Apa itu tadi disebut Marco? Mengarah bomba, Takalan. 52 juta awalnya, turun menjadi 2 juta. Hasil dialog. Karena begitu menyebut 52 juta, yang saya bawa ini alumni psikologis baru saja itu. Saya cuma sampaikan modalnya. Saya bilang keren. Ini yang saya bawa pertama Al-Rita. Al-Rita itu dalam bahasa dalam bahasa daerah kesana orang pintar. Misalnya apa yang saya bawa. Yang kedua itu orang berani. Belum ada pekerjaan ini sudah mau bertanggung jawab. Tanggung jawab pada anak. Begitu Bapak kasih kepercayaan, waktu dia itu bertanggung jawab. Singkat cerita, karena dia bertahan pada bagaimana mensewa laptop, bagaimana mensewa tenda, bagaimana mau beli ini beli itu, langsung lupa tuh. Oh kalau itu mungkin yang Bapak mau lakukan, yang saya bawa ini hanya memakan kita. Langsung dia satu. Kalau hanya kita 2 juta juga sudah cukup. Itu yang ini. Jadi soalnya bisa itu tentu dalam konteks saling menghargai, saling menjatuhkan. Kalau mereka sudah nyaman, pastilah diterima kita punya niat. Karena yang kita niatkan itu baik. Kalau saya pergi melamar, kata kunci saya di awal membuka pembicaraan itu begini. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bertemu dan mengurusi jalan baik. Karena di luar sana banyak anaknya orang sudah hamil di luar nikah baru dirusi. Bapaknya orang, bapaknya, anaknya bapak. Dalam rangka memuliakan agama, memuliakan garisnya bapak, aku datang dengan cara baik-baik. Inilah agama. Dulu itu hati, beliau itu tetangga di sebelah, kalau di tapi ada malu. Akhirnya lulus sendiri karena sudah di apa istilahnya, sudah dimasuki dengan dalil-dalil yang faktual maupun dalil-dalil yang rasional. Masuk ke KB. KB itu menurut jumhur ulama, wabil khusus di ulama Muhammadiyah, KB itu boleh dengan catatan untuk menjalankan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, itu boleh terkait kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan ekonomi, kesehatan mental, itulah dibolehkan. Menjadi haram kalau tutup kandungan. Kenapa tutup kandungan diharamkan? Allah menyiapkan sel telur dalam rahim seorang ibu itu bukan 2 saja, bisa jadi 7, bisa jadi 11, jadi 12. Kalau kita menutup, itu sama saja dengan mematahkan takdir Allah. Itulah haramnya. Termasuk yang saya singgung tadi, terlanjur hamil, malu dengan catatan karena kita bahwa dia KB, itu digugurkan. Wah itu pelanggaran besar. Apalagi menggugurkan hanya takut kemiskinan. Itu malah dapat murka dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Tentu ada yang lebih punya kapasitas bicara tentang hukum. Tapi setahu yang saya baca di putusan-putusan dan fatwa-fatwa ulama tarjih Muhammadiyah, KBU Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.